Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di Medika, Medium Brilliantika. Oke, kali ini Medika kita akan membahas sesuatu yang cukup sering teman-teman denger ya, yaitu shifting identitas. Ya, eh shifting identitas atau pergantian identitas ya. Shifting itu kan semacam kalau kamu kerja jadi penjaga penjaga toko itu kan ada shift-shiftnya ya. Ini kan shifting identitas maksudnya pergantian identitas dari identitas yang lama menjadi identitas yang baru ya. Tapi sebelum itu, sebelum sebelum masuk ke shifting identitas, kita perlu membahas dulu sedikit tentang identitas itu apa. Ya. Dan apa bedanya dengan personalitas. Oke? Nah, selama kita hidup ini teman-teman ya. Selama kita hidup ini kita belajar agama ya, kita belajar ilmu-ilmu tertentu, terus kita diajari oleh masyarakat, orang tua, sekolah, teman-teman, lingkungan tentang sesuatu hal, itu pada dasarnya kita itu sedang dibentuk identitasnya. Ya. Jadi identitas itu adalah bentukan yang terjadi output dari bentukan-bentukan yang ada di masyarakat, yang ada di sosial, yang ada di orang tua, yang ada di pengetahuan agama, pengetahuan matematika, biologi dan sebagainya lah. Ya. Jadi ilmu itu akan membentuk identitasmu. Oke? Ilmu akan membentuk identitasmu. Ilmu apapun itu. Ilmu dari orang tua, ilmu dari guru, ilmu dari temanmu, ilmu dari pamanmu, ilmu dari bibimu, terserah ya. Sedangkan personalitas itu adalah sesuatu yang alamiah sedari lahir. Contohnya apa? Contohnya genetik, bentuk rambut ya, terus bentuk hidung, terus ada sifat-sifat genetik atau karakter sifat yang kita bawa sedari lahir. Contohnya apa ya? Misalkan kalau ada orang yang karakternya tegas, ya, maka tegas. Orang yang karakternya bijak, maka bijak. Orang yang karakternya sedih akan sedih dan seterusnya. Jadi karakter ini bermainnya di personalitas karena dia bawaan dari gen atau kecenderungan dari warisan genetik yang ada dan dibawa oleh orang tua kita. Oke? Jadi bedanya personalitas dan identitas. Identitas itu adalah dibentuk sesuatu yang dibentuk di luarmu, kalau personalitas itu sudah ada di dalammu. Oke? Nah, eh identitas itu macam-macam. Identitas itu ada misalkan agama Islam itu kan sebuah identitas. Agama Hindu itu sebuah identitas. Terus eh kamu itu jadi desainer itu kan juga identitas ya. Kamu jadi apa sosiolog itu juga identitas dan seterusnya. Ya. Jadi identitas itu adalah bentukan. Oke. Nah, kembali lagi ke bahasan itu ya, bahasan kita ya, bahasan utama kita tentang shifting identitas. Apa yang di-shifting? Identitasnya tentunya. Nggak mungkin personalitasnya yang di-shifting. Ya, personalitas itu sulit untuk di-shifting karena itu bawaan. Mungkin bisa, tapi sangat lama. Sangat lama, butuh banyak proses dan banyak apa ya? Banyak pengalaman untuk membuat personalitas orang itu berubah. Tapi dasarnya tetap nggak bisa berubah. Jadi dasar dari personalitas atau fundamentalnya itu nggak bisa diubah. Tapi identitas bisa diubah. Ya, makanya ada shifting identitas, bukan shifting personalitas. Oke? Nah, ini ada istilah juga di dalam shifting identitas itu ada istilah tentang identitas lama dan identitas baru. Ya, nggak ada personalitas lama dan personalitas baru nggak ada ya. Adanya identitas lama dan identitas baru. Nah, identitas lama itu biasanya orang-orang itu tanpa sadar membentuk.
membentuk identitas lama tanpa sadar. Karena dia ikut aja ya, dia ikut aja dengan masyarakat, dia ikut aja dengan pendidikan orang tua, pendidikan sekolah, pendidikan lingkungan, sehingga identitas itu terbentuk tanpa sengaja, tanpa ada kehendakmu untuk membentuk sesuatu. Ya, makanya banyak orang yang kecewa, yang menderita, yang galau, yang gelisah, yang khawatir akan identitas lamanya. Karena pada dasarnya dia tidak sepenuhnya berkehendak untuk membentuk identitas itu. Paham ya? Nah, kehendak itu teman-teman, kehendak orang itu untuk membentuk sesuatu itu kan perlu keyakinan. Iya enggak? Jadi kalau kita menghendaki membuat sesuatu, akhirnya sesuatu itu kita yakini karena itu berasal dari kehendak kita sendiri. Ya, nah berhubung identitas lama ini kebanyakan tanpa kehendak kita atau tanpa kita sadari, maka kita menggunakan identitas lama itu tidak yakin. Kita menggunakan identitas lama itu tidak yakin. Nah, sehingga kita membutuhkan sebuah shifting perubahan atau transformasi dari identitas lama menjadi identitas baru. Nah, shifting ini macam-macam caranya teman-teman. Macam-macam metodenya, banyak sekali untuk shifting identitas. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang di video ini adalah apa sih identitas baru itu? Ya, bedanya sama identitas lama itu apa? Identitas baru kembali lagi. Kalau identitas lama kan sesuatu yang tidak kita yakini sebenarnya. Kalau identitas baru adalah sesuatu yang kita yakini. Berarti identitas baru itu berasal dari kehendak kita sendiri. Berasal dari kehendak kita sendiri. Kita menjadi mandiri atas kehendak kita lalu membentuk sebuah identitas yang baru. Ya. Contohnya, misalkan contohnya. Ini contoh aja ya. Misalkan ada orang beragama A gitu ya. Itu dia agama A itu warisan. Ya, agama A itu warisan. Warisan identitas dari orang tuanya, dari lingkungannya dan seterusnya. Sehingga karena itu warisan, sehingga dia tidak mempunyai kehendak bebas untuk memilih di antara agama yang lain, A, B, C, D, E. Ya. Jadi dia dipaksa A, dalam tanda kutip dipaksa A, didoktrin A. Gitu ya. Nah, sehingga untuk merubah identitas lama menjadi identitas baru, maka orang ini berniat untuk berganti agama dari A menjadi agama B gitu. Sehingga dia serasa punya identitas baru. Oke? Nah, ada lagi orang yang dari kecil itu namanya Budi misalkan. Ya, dari kecil namanya Budi. Karena Budi ini pemberian orang tuanya, pemberian lingkungannya, dan dia tidak berkehendak untuk dipanggil Budi dari awal, maka dia merubah namanya menjadi Andi. Ya, karena dia pengen identitas baru. Oke? Ada lagi macam-macam. Nggak hanya nama dan agama ya. Ada lagi pekerjaan misalkan. Pekerjaan yang dulunya yang dulunya itu dia dimasukkan oleh orang, sekarang dia pengen bekerja mandiri. Akhirnya dia shifting identitas menjadi pekerjaan mandiri atau resign dari pekerjaan sebelumnya. Macam-macam. Tapi problemnya gini. Problemnya kita itu seakan lari dari core masalahnya. Iya. Jadi dari agama A ke agama B. Dari nama Budi ke nama Andi. Dari pekerjaan A ke pekerjaan B. Jadi kayak kita itu sedang berlari dari sesuatu hal. Yang itu kemungkinan besar ya. Enggak semuanya, tapi kemungkinan besar. Pola itu akan berulang. Jadi dari agama A pindah ke agama B. Lalu di agama B, meskipun itu kehendaknya untuk meyakini hal baru yang bernama agama B, nanti ada momen di mana dia itu juga
hampa, kosong, atau bosen atau apapun itu sehingga dia pengen agama C misalkan. Jadi pindah ke agama C. Sama kayak pekerjaan, sama kayak nama dan seterusnya. Ya. Jadi identitas itu berubah-ubah. Berubah-ubah sesuai dengan keyakinanmu saat itu. Oke? Nah, untuk menstabilkan ini ya. Menstabilkan ini meskipun dalam hidup itu kan tidak ada yang benar-benar stabil ya, semuanya kan naik turun ya. Oh, tapi untuk menstabilkan ini maka perlu kesadaran. Ya, maka perlu kesadaran. Kesadaran itu untuk apa fungsinya? Untuk memahami ruangannya. Untuk memahami ruangannya. Jadi identitas itu seperti itu ya, seperti spray di kasur ya. Personalitas itu adalah kasurnya. Ya. Jadi personalitas itu kasurnya, bantalnya. Tapi kalau identitas itu spray, pakaian yang dia pakai. Atau bantal itu pakai. Atau kasur itu pakai. Nah, pergantian sawal bantal ini, atau spray ini, atau kasur itu, atau pakaiannya itu mengalami banyak pergantian tuh, tergantung dengan keyakinanmu. Nah, berarti kunci dari pergantian identitas itu ada di keyakinan dan ruangan. Ya. Karena ketika kamu sudah meruang, sudah memahami kesadaran, sudah memahami kamar tidur misalkan ya. Baik bantal itu kamu kamu pakein pakaian apapun, warna apapun, merah, hijau, kuning, itu kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Ya. Sehingga pada dasarnya kamu nggak perlu shifting identitas. Karena sebenarnya persoalannya bukan di identitasnya. Persoalannya adalah di bagaimana kamu melihat identitas itu. Mau itu identitas lama, identitas agak lama, identitas baru, identitas agak baru misalkan. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Makanya aku bisa katakan di sini bahwa kamu nggak perlu shifting identitas. Pun kamu ya boleh-boleh aja shifting identitas. Kamu boleh kok menggunakan identitas lamamu, kamu boleh kok menggunakan identitas barumu, kamu boleh kok menggunakan identitas lumayan baru misalnya. Boleh aja selama kamu menyadari si ruangannya. Sehingga pergantian-pergantian itu nggak masalah. Pergantian-pergantian itu nggak masalah. Nah, ketika aku ngomong gini pergantian-pergantian itu nggak masalah. Yang penting menyadari ruangannya, maka di dalam pikiranmu, kamu berkata bahwa ya udahlah, nggak usah main identitas-identitasan. Kayak gitu ya. Atau di dalam pikiranmu itu kayak ada males. Oh iya, berarti hakikatnya itu memang ruangannya ya, bukan konten-konten di dalamnya ya. Nah, di sini kamu kejebak lagi. Karena apa? Karena identitas itu juga penting. Jadi bagaimana meningkatkan identitas itu juga penting. Meningkatkan bagaimana pakaian itu lebih bagus dari yang sekarang. Besok lebih bagus dari yang sekarang, itu juga penting. Jadi kalau menurutku ya, kesadaran itu bukan untuk menegasikan apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang kita inginkan. Kesadaran itu memahamkan kita untuk melihat apa yang kita inginkan dan apa yang kita gerakkan. Kesadaran itu memperlihatkan dengan jelas karena dia itu ruangan. Seperti kemarin ya, kita membahas konteks dan konten, ya kan. Kita kan seakan mundur ke belakang ya, mundur ke belakang menjadi CCTV toh. Ya, seakan menjadi CCTV. Nah, ketika kamu melihat dari ruangan itu, dari kacamata ruangan, maka pergantiannya itu selalu kamu sadari. Pergantian kasurnya, atau katakanlah kasurnya di pojok ruangan terus kamu coba geser, kayak interiornya itu kamu ubah tempatnya. Itu kan juga semacam shifting identitas. Tapi tempatnya yang berubah, bukan pakaiannya yang berubah. Tapi kasurnya kan tetap di situ, personalitasnya kan tetap di situ. Bantalnya kan
Ada tetepan di situ. Ya. Jadi alih-alih kamu fokus ke shifting identitas dari identitas lama dan ke identitas baru ya. Cobalah kamu melihat ini dengan jelas, melihat fenomena ini dengan jelas. Ya. Apakah doktrin itu benar-benar salah? Doktrin warisan itu loh, teman. Apakah doktrin warisan itu benar-benar salah? Apakah laku hidupmu selama ini itu benar-benar salah? Apakah apa yang kamu pikirkan selama ini benar-benar salah? Apakah seperti itu gitu loh? Kan enggak ada yang salah. Apapun yang kamu lalui, apapun yang kamu lewati, itu enggak ada yang salah. Karena apa? Ya karena kamu buktinya sekarang juga melihat Toporoso misalkan. Sekarang pengen punya niatan untuk merubah, pengen punya niatan untuk berkembang lebih baik, kan nggak salah pengalaman-pengalamanmu sebelumnya. Kalau pengalaman-pengalamanmu sebelumnya itu nggak ada, satu aja nggak ada, penderitaan atau gelisah atau masa sedihmu satu aja nggak ada. Apakah kamu menjamin kamu akan menjadi versimu seperti ini? Dan menurutku ya teman-teman ya, versi orang yang saat ini itu versi terbaiknya. Ya, meskipun dia itu pakai identitas lama, meskipun dia itu orang beragama, meskipun dia itu orang yang spiritual, meskipun dia itu orang yang tidak berkesadaran misalkan, tidak tercerahkan, tidak paham apapun tentang dialektika kesadaran ini, itu tetap versi terbaiknya. Jadi tidak ada versi yang tidak ada versi yang tidak baik. Itu semuanya versi terbaik. Ketika kamu sedih-sedih dulu misalkan, waktu ditinggal pasangan, kamu patah hati sedih. Waktu kamu dikhianati temen, kamu kecewa, marah. Itu pun saat itu juga versi terbaikmu. Saat itu adalah versi terbaikmu dari apa? Ya dari waktu itu. Mungkin kamu ketika sekarang dikhianati temen, kamu juga tidak sepenuhnya marah seperti dulu. Nah, ini juga versi terbaikmu. Tidak sepenuhnya marah ini juga versi terbaikmu. Versi identitas terbaikmu. Apakah identitas terbaikmu ini dengan identitas yang suka marah dulu itu juga lebih tinggi daripada yang dulu? Apakah versi terbaikmu sekarang lebih tinggi daripada versi terbaikmu yang dulu? Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Karena apa? Karena kita nggak bisa membandingkan, nggak apple to apple akhirnya. Ketika kamu sekarang yang sudah mempelajari kesadaran, sudah mempelajari spiritual misalkan, sudah mengalami meditasi beberapa kali, ya daripada dulu yang tidak pernah belajar itu nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Sama ketika kamu, bisa tak kamu membandingkan dirimu dengan orang lain? Kan nggak bisa. Pengalamannya beda, masa hidupnya beda, pengetahuannya beda, nggak bisa. Jadi kamu sekarang tidak benar-benar bisa, atau tidak relevan untuk membandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dulu, atau dirimu yang masa mendatang. Ya, karena dirimu yang masa mendatang gimana kamu cara membandingkan? Nggak ada, masih belum terjadi. Nah, terus gimana kamu membandingkan dirimu yang di masa lalu? Dirimu di masa lalu itu beda dengan dirimu yang di masa sekarang. Ya. Jadi sehingga kembali lagi ya, problemnya orang yang mencari shifting identitas pada dasarnya dia masih belum selesai dengan dirinya. Dia masih belum mengalami bagaimana kesadaran itu ada di momen by momen. Dia masih belum menyadari bahwa setiap kali dia melakukan sesuatu, baik di masa lalu, masa kini, dan mungkin di masa depan, adalah versi terbaiknya. Oke, paham ya? Sehingga kita mau membuat identitas baru atau tidak, itu nggak masalah karena itu versi terbaikmu. Kamu mau itu misalkan mau upgrade diri. Mas, aku pengen punya tujuan, pengen punya cita-cita.
Aku akan seperti ini. Mas, aku pengen merancang jenjang karirku. Mas, aku pengen merancang keuangan di dalam bisnisku. Aku pengen punya tujuan, Mas, gini-gini. Apakah itu benar di dalam kesadaran? Benar. Benar. Karena selama itu kamu mengalami versi terbaikmu. Ya, gejolakmu untuk lari dari identitas lama ke identitas baru misalkan. Dari yang nggak punya tujuan ke punya tujuan, atau dari yang punya tujuan melebur menjadi nggak punya tujuan, terus nantinya punya tujuan lagi. Itu sama-sama terbaik. Sama-sama terbaik. Kalau di di budaya religion ya, di budaya religion itu kan ada narasi gini, narasi apapun yang terjadi itu Allah ridhoi. Ya enggak? Apapun yang terjadi itu Tuhan meridhoi. Ya. Apapun yang terjadi di masa lalu, buktinya Allah itu meridhoi kamu untuk merasakan itu. Untuk melakukan itu. Itu diridhoi semua. Itu direstui semua gitu loh. Yang sudah terjadi itu sudah direstui oleh kamu, oleh Tuhan dalam tanda kutip, oleh semesta misalkan. Itu sudah direstui semua. Jadi kamu mau bergerak kemana? Kalau enggak kamu terus berkembang, terus bereksplorasi di momen sekarang. Jadi bukan masalah kamu itu sakit hati ke masa lalu. Terus kamu meninggalkan itu, kamu menyalahkan doktrin-doktrin yang sudah kamu terima di masa lalu. Akhirnya kamu coba doktrin baru, pengetahuan baru gitu ya. Identitas terbentuk itu teman-teman, itu perlu doktrin pengetahuan. Ya, perlu doktrin pengetahuan. Baik kamu menonton YouTubeku ini juga doktrin pengetahuan sebenarnya. Ya enggak, tapi kamu kan ada sensasi untuk belajar berkembang sehingga memahami doktrin pengetahuan yang merujukmu, yang mengarahkanmu, yang menggerakkanmu untuk perkembanganmu toh. Makanya kamu memilih menonton ini misalkan. Atau memilih menonton channel YouTube mana, memilih untuk membaca buku apa, memilih untuk berteman dengan siapa, kan seperti itu. Semua itu doktrin. Doktrin itu apa sih teman? Sesuatu yang dimasukkan ke kepala kita gitu loh. Agar personalitas ini hidup. Kalau personalitas aja tanpa identitas, nggak bisa. Kalau bantal aja tanpa ada sawal bantalnya atau spray, itu kan nggak rapi kesannya. Cepat bau misalkan. Cepat kotor. Kan gitu toh. Jadi identitas itu diperlukan. Personalitas ya diperlukan. Identitas lama ya baik, identitas baru ya baik. Semua baik. Maka nikmat mana yang kamu dustakan? Identitas mana yang kamu dustakan? Doktrin mana sih yang kamu dustakan? Semua baik. Nggak ada yang nggak baik untukmu. Oke? Jadi paham ya? Oke, kita cukupkan Medika kali ini. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.